menyelamatkan keluarganya. Seperti Al-Mawati, kenapa dinamain Mawati? Namanya bukan Mawati karena dia itu dagang air mawar. Dagang air alma, ada kopa, dagang gembok, kopa, ya, kopa, gembok, apa itu gembok? Abu Hanifah seorang pedagang, Abu Hanifah, jadi sambil dagang. Jadi tidak mengharapkan apa itu tidak nafkahnya tidak diharapkan dari yang dari ngajarin supaya baik, kita lanjut dulu ini al-qismus tsani. Tadi al-qismus dari mana kalian ini yaitu dari supaya nyambung lagi. Nyambungnya dari pertama itu jauh. Jadi seorang hamba gitu ini lah, secara ringkas seorang hamba ya ketika melaksanakan perintah Allah itu, dan kita ini hamba Allah namanya mengalap dibebani. Hamba Allah yang berakal sehat dewasa dibebani oleh hukum misalnya. Perintah harus dilaksanakan, larangan harus dijauhi. Nah, seorang hamba ketika melaksanakan perintah Allah ada tiga hal gitu ya. Hal yang pertama maunya paling bagus nih, dia lakukannya itu ala wajhil kamal gitu ya. Dilakukan dengan yang sempurna, bukan hanya sekedar syarat dan rukun, tetapi adab-adab sunat-sunatnya dilaksanakan. Itu paling utama. Nih, sudah selesai itu. Kemudian yang kedua, ayo postir. Yang kedua ini kurang gitu. Kalau yang lainnya sempurna, kurang. Nah ini macam-macam tuh. Ada yang kurang, yang sunatnya ada yang kurang syarat, ada yang kurang rukun. Nah itu kurang. Nah kalau yang ketiga yang kita bahas ini bukannya kurang, kelebihan. Jadi kurang nggak boleh, kelebihan juga nggak boleh. Nah yang kelebihan ini yang dikatakan ziyadah ya, ada macam-macam tuh. Lebihnya ini macam-macam tuh ya. Yang pertama, kelebihan yang pertama yaitu ditambah dengan riya. Kan riya ini tambahan. Kan menurut asal kalau kita melaksanakan hanya semata-mata karena, maka kalau kita tambah di samping karena Allah ada lagi karena lain, berarti nambah ini. Tuh, nambah seperti hadiah. Nah, sekarang yang kedua tuh. Jadi kan nyambung jadi tuh. Nambahnya bukan karena nambah karena lain selain Allah. Nah yang kedua ini ayatul ziyadatu ittiba'an biwailihi. Tambahannya dari sudut ngikutin orang lain. Nah, ngikutin orang kan tadi tambahan juga. Seharusnya kan kita ngikutin Rasulullah langsung, ngikutin Rasulullah, tapi gak ada bisa. Walaupun Rasulullah yang harus kita ikuti, kata Rasulullah ya, apa kata Allah, walaqad kana fi rasulillahi uswatun. Menurut asal kita harus langsung mengikuti Rasulullah, langsung ikuti Rasul. Apa kata Nabi ya, apa kata Nabi ya, kata Nabi apa, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jika sholat lihat bagaimana aku sholat. Ada lagi apa, haji ya, apa haji ya, kudu ani manasikakum, ambillah dari aku pelajaran atau manasik haji. Namun yang namanya diikuti langsung, wah berat ini. Kalau kita mau ngikutin Rasul sholat contohnya, harus kita ngumpulin dalil-dalil hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat. Bisa nggak ini?
dan hadis tentang Nabi sholat banyak itu, nggak mampu gitu ya. Nah kalau seandainya pun mampu, ada 1000 hadis tentang sholat umpama, ini mampu. Langkah berikutnya menyimpulkan, kan Nabi nggak pernah mengatakan ini rukun sholat, ini syarat sholat, ini sunat, pernah nggak Nabi bilang itu? Nah, ya kalau saat ini mampu harus nyimpulin, gitu. Nah, ngumpulin nggak mampu, nyimpulin kagak mampu. Nah, bagaimana mau meneladani Nabi? Nah, ya, nggak usah repot-repot kata Gus Dur, kan Gus Dur gitu, ya, nggak usah. Itu aja repot. Nah, itu juga aja repot. Jadi kita nggak perlu lagi ngumpulin, nggak perlu lagi menyimpulkan, karena udah dikumpulin dan disimpulkan oleh para imam-imam. Udah disimpulin oleh Imam Hanafi, udah disimpulin oleh Imam Malik, udah disimpulin oleh Imam Syafi'i, yang terakhir Imam Ahmad. Terserah mana yang kamu mau ikuti. Namun sayang, udah tinggal baca masih gak bisa juga. Dia mau ikuti mazhab Syafi'i, baca kitabnya itu, saya nggak baca sendiri. Masalah, udah ngumpulin kagak mampu, nyimpulin kagak mampu, tinggal baca masih tidak mampu. Nah, bagaimana meneladani Nabi? Ngaji. Jangan sampai udah ngumpulin kagak, nyimpulin kagak, baca sendiri kagak bisa, ngaji juga. Nah, bagaimana mau benar? Kan benernya itu harus meneladani Nabi. Cara terakhir adalah ngaji. Ini sering saya ulang-ulangi, ngaji itu ngaji yang benar itu ngaji memperhatikan, ya. Ngaji fikih, ini semua fikih, memahami ibadah sama Allah, memahami muamalah, itu bukan hanya ibadah, muamalah. Itu muamalah sama manusia harus ngaji. Saya kita ngaji itu iseng-iseng doang. Kita bisa iseng, ya. Kalau lagi enak, gaya sedikit gak datang. Jadi nggak nyambung. Nah ini aja nih, Eda hadir waktu bacaannya hadir, sekarang hadir. Kalau saya nggak ini kemana? Dia susah dari mana? Ya, jadi nyambung kan? Nah kalau ngajinya jangan, dia susah dari mana ini? Jadi ngaji itu harus perhatiin, ditulis, ada kitabnya, ada apa. Nanti di rumah, di mukola, nah itu ngaji yang memang benar-benar ingin memahami gitu ya. Kalau hanya ngaji iseng-iseng, nah itu khawatir nanti ibadahnya sama Allah nggak benar, nah muamalah juga nggak benar. Jadi cara terakhir adalah ngaji. Nah sekarang mengikuti meneladani kan termasuk tambahan ini. Nah kalau ini memang benar. Kalau yang tadi tambahan riya itu nggak benar. Tapi kalau tambahannya ikhtiar diberi ngikutin orang asalkan yang diikuti orang benar. Nah ini benar nih. Sebab saya mau baca sendiri kan nggak bisa. Harga kot tusamiru, kot tusamiru. Dengan sebab ngikutin orang lain, ngikutin guru ngaji, nah itu bisa tuh, bisa membuahkan tuh, sampai bisa membuahkan mujalasatul akhir tuh. Nanti mujalasatul akhir bisa membuahkan duduk ngaji sama orang akhir atau memburu. Waktu disuruh muka salatul akhir amazil. Oh kalau tidak ngaji, rajin ngaji bisa juga apa? Muka salatul akhir. Artinya orang bertakwa makin banyak jadinya. Kalau orang pada ngaji, ya, al-amasir, ya, al-amasir, orang-orang takwa yang harus kita contoh. Makin banyak jadinya kalau banyak ngaji. Jadi ini tambahan yang boleh nih, ya. Kalau yang tadi ya itu tambahan yang nggak boleh. Tidak, kita kalau Nabi oleh karena itu Nabi bersabda ini secara umum almaru ala dini walidihi, seseorang itu mengikuti temannya. Seorang mengikuti
sama teman ya. Falyanzur ahadukum mayukhalil, oleh karena itu kalau mau berteman lihat dulu siapa itu dia, siapa itu dia. Kalau ente berteman sama tukang minyak wangi, sama tukang minyak wangi ya, ente paling dikit dapat apa? Gitu. Tapi kalau ente kawan sama bengkel motor, sama bengkel tukang las, ya bisa apa? Muka ente cemong kan? Ya, muka bisa muka kita cemong karena nah, orang haji kan berkawannya biasa orang haji. Baiklah salahumul majlisu wa qawalahumul mu'anisu ahabba ayat tanya bihim diamal itu. Apabila kasalahumul majlis, orang banyak sering duduk di majlis ahli, qawalahumul mu'anisu, lama mu'anis, ada mu'anis temennya itu orang-orang ngaji. Ahabba ayat tajabima, pasti dia akan suka amat temannya, terpengaruh dengan teman duduknya, ngikutin perbuatannya. Ya ta'asabihim bi'amalihim, nanti meneladani kepada teman duduknya. La yanqali nafsi ayyukasirankum, dia tidak rela untuk dirinya yukasirankum, artinya yukasir tidak mengikuti teman, naksir. Wala ayatun bil khairi dunahum, kalau kita berteman sama orang baik, layak pun bil khairi dunahum, asal bisa kita nyamain dulu. Kalau kita berkawan sama orang baik, asal bisa kita nyamain seperti mereka. Tidak suka kita lebih rendah, belum lebih rendah daripada teman kita, sehingga menimbulkan spirit semangat untuk berlomba-lomba. Kalau kita berkawan, berlomba-lomba. Asuhul munafasah ya, sehingga menimbulkan berlomba-lomba untuk nyamain mereka atau mengungguli mereka ya, dalam kebaikan gitu maksudnya. Warubama bukan hanya sekedar nyamain, rubama terkadang da'atul hamiyatu ila ziyarati alim. Terkadang alhamiyatu da'atu. Apa itu alhamiyah? Terkadang ada ya, adanya apa ya? Alhamiyah, alhamiyah itu ada. Kalau yang hamiyah tajahiyah ya. Terkadang apa? Membela keluarganya, mendorongnya untuk mengungguli teman-teman yang lain. Nah, bukan mengungguli pas kali pulwayot. Nah, ini perintah oleh Allah. Wal muqasarati lahum ila ziyadati wal muqasarati, ini atau daripada ila muqasarati lahum fayasiruna sababan li sa'adatina ya. Sehingga jadilah ya, berkawan sama orang baik itu menyebabkan dirinya beruntung. Bahisan alas izadi, mendorong untuk istizadah ya, pelaku nambah ilmu. Wal Arabu takul, orang Arab dalam peribahasa orang Arab berkata, laulawi amu lahalakal anamu, laulawi amu lahalakal anamu. Kalau mau diatopin, laulawi am lahalakal anamu. Ini peribahasa apa itu? Laulawi am lahalakal anamu. Kalau bukan karena bergaul itu bi'am ya, lahalakal anam, niscaya manusia tidak akan hidup ya. Coba orang bisa nggak hidup sendiri ya. Di sini ada artinya laula anana saya robak buku bakon payuk ada hintil khair lahaku ya. Kalau bukan karena manusia ya bergaul itu ya robak mengaul kemudian meneladani kebaikan, niscaya lahuliku katanya, lahuliku niscaya manusia itu apa?
binasa. Bukan binasa kan, kalau yang namanya binasa bukan kemauan sendiri. Ya, jadi huli itu biasanya bukan halal. Iya, jadi wafat itu bertawafah, bukannya tawafah. Gila, junna, bukan jangan. Memang ada orang gila sendiri, junna. Usia alaihi, usia itu apa, pingsan. Jadi bukan masa usia. Karena semuanya itu bukan kemauan kita. Dan dia juga hancur bukan kemauan kita. Makanya lahuli anak. Walitarika kalau maklum ulama, ada lagi pepatah di kalangan ulama. Kalau yang tadi pepatah di kalangan Arab, ada pepatah di kalangan ulama. Ulama ini kan ahli balaghah, ya. Apa katanya? Min khairil ikhtiyar sohbatul akhyar, wa min syarril ikhtiyar mawaddatul ashar. Itu patahnya itu. Pepatah ulama bunyi mana? Min khairil ikhtiyar sohbatul akhyar. Sebaik-baik pilihan. Sebaik-baik pilihan apa? Berkawan sama orang baik-baik. Majlis taklim. Ini majlis taklim. Wa min syarril ikhtiyar, seburuk-buruknya pilihan mawaddatul ashar. Suka kepada siapa? Walaupun kita orang baik, kalau kita bergaul sama orang yang tidak baik, akhirnya kita jadi apa? Ada sofi pepatah ini jelas, ya. Benar nggak salah? Kenapa apa? Ya. Survei membuktikan. Nah, ini yang benar itu. Survei membuktikan. Kalau itu dibuktikan oleh survei. Di anak, kenapa benar? Di anak ilmu sahabat kita akhiran. Karena kalau kita saling berkawan bisa apa? Takdir, bisa mempengaruhi iktisabil akhlak. Kalau memang teman kita mau baik, nah ada pengaruhnya untuk dapat akhlak yang baik. Fatasluhu akhlakul mar'i bi musawabati ahli sholah, ya. Akhlak seseorang sholah itu baik, akhlak seseorang baik dengan sebab apa? Musahabati ahli, dengan sebab berkawan sama orang baik. Sebaliknya watak sudu, akhlak seorang walaupun dia akhlaknya baik gara-gara dulu watak sudu bimusahabati ahli fasad, ya. Didalikan orang syair, ya, ada lagi orang syair, ya. Ra'aitu sholahal mar'i yuslihu ahlahu. Kata penyair, ra'aitu sholahal mar'i, aku melihat, ya. Aku melihat, maksudnya memperhatikan baiknya seseorang. Yuslihu ahlahu. Apa yuslihu ahlahu? Yuslihu bisa membuat keluarganya lebih baik, gitu. Wa yu'tihim ini nular, tahu nular? Yang kita tahu kan nular corona, nular. Menular bagi mereka dakwah pasar. Nah, ya. Artinya penyakit perusak, kalau akhlak yang rusak bisa menular. Iza, ya. Nah, iza pasar, ya. Nah, menular apabila dia bergaul sama orang yang perusak. Yu'adzamu minad dunya bi fadli salahihi, yu'adzamu fid dunya. Orang yang apa itu? Yang baik dimuliakan. Yu'adzamu dimuliakan di dunia bi fadli salahihi. Ya. Kenapa? Dengan sebab dia itu orang baik, dia dimuliakan. Orang baik itu di dunia. Seandainya dia belum meninggal dunia, namanya masih dikenang. Wa yuhfadhu ba'dal mauti fil ahli wal walad. Itu orang baik itu bukan hanya waktu dia hidup, dia muliakan. Yuhfadhu dan dipelihara ba'dal maut fil ahli wal walad, sehingga anaknya pun masyaallah mu'alim, ya, udah wafat anaknya dimuliakan orang, keluarga dimuliakan orang dengan sebab dia itu orang baik. Wa ansadani ba'du ahli adab. Nah, ini yang bilang Syekh Al-Mawardi itu. Syekh Al-Mawardi ini pengarang buku ini mengatakan
ansadani telah menyebut, ngasih tahu saya waktu akhir adab, ya, ulama adab ngasih tahu saya melalui bait syair. Yang bait syair ini yang ngarang, yang bikin namanya Abu Bakar Al-Khawarizi. Nah, ini kata Syekh Mawardi, saya dikasih tahu nih bait-bait ini yang ngarang Abu Bakar Al-Khawarizi, kasih tahu. Bacain sama saya, siapa? Itu apa itu bunyinya? Lantas habil kaslana, jangan kamu berkawan sama orang malas. Kawan orang malas. Indra Haji juga akhirnya dia apa? Malas. Tularan itu. Lantas habil kaslana. Fi halatil kaslan. Kam solihin. Nah ini kam di sini. Kam komariah. Betapa banyak gitu, ya. Betapa banyak orang yang baik, orang soleh, akhirnya yang sudut itu kam solihin yang sudut dipasari akhor ini maksudnya, yang sudut di belakangan, ya. Betapa banyak orang baik-baik gara-gara dia berkawan sama orang fasik, dipasarin akhor, dia berkawan sama orang lain yang fasik, akhirnya dia itu jadi sudut. Padahal dia orang soleh. Adwal balidi ilal jalidi syariatun. Adwa itu kan nularnya al-balid ini stupid. Orang bodoh, nularnya bodoh. Ilal jalid. Jalid itu orang yang sabar tuh. Orang sabar itu, ini kawan sama orang baik itu. Wah itu cepat itu nularnya apa? Ada kan nular. Orang sabar, ya, kawan sama orang baik, ya. Itu nularnya cepat. Wal jamru yudha'u fi ramadi bayahuduna, sama seperti cepatnya ini, ya. Bara diletakkan di romat. Apa romat? Diletakkan di romat, ya. Kan romat itu kayu tuh, ya, kayu bakar, ya, ada alam di romat yang bisa dan dia langsung kayu bakar itu menyala. Apalagi itu angin, akhirnya menyala, cepat menyala. Akhirnya, ya, cepatnya orang baik, ya, rusak cepat sama seperti apa tadi, ya. Ada kayu bakar bilang ditaruhin arang, ada arang, kemudian langsung menyala. Baik, al-kid mustalis. Nah ini bagian ketiga, Allah akan kita lanjutkan. Bagian ketiga dari apa ini? Orang beramal tadi itu, ya. Ada beramal yang lebih, ya. Yang pertama lebih karena riak, nah yang keduanya lebih ikutin yang bagus. Ada pun lebih yang ketiga, apakah ini dipuji atau dicela? Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Oh, yang Oke. Ya. Kalau orang rajin ibadah sholat, rajin ibadah sholat, sholatnya rajin dah. Ya. Terus sedekahnya juga rajin. Ya. Tapi sama ta'lim males. Status ibadah sholat sama sedekahnya dan yang lain-lain di hari akhirat bagaimana? Itu kan tadi. Jadi amal soleh juga dari sholatnya amal soleh itu diterima oleh Allah. Syaratnya ada dua, diterima. Berarti kalau di akhirat kan diterima dapat pahala. Syaratnya ada dua. Yang pertama benar. Yang pertama benar. Nah, bagaimana tahu benar ngikutin Nabi? Nah, kalau memang dia nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, walaupun dia sholat, walaupun apa, dia nggak benar. Nah, kalau nggak benar gimana? Jadi benar, harus benar. Kalau mau diterima oleh Allah benar. Benarnya ngikutin meneladani. Nah sekarang kan meneladani Nabi ngaji. Baru waktu zaman Abu Hanifah mau meneladani Nabi ente
nyimpulin. Nah, yang pertama benar, nah, yang kedua ikhlas ya. Walaupun benar mengikuti Nabi, tapi yang tadi dikatakan tambahan yang pertama nggak kenal Allah, nggak diterima juga. Jadi dua terimanya, pertama benar, keduanya ikhlas. Benar harus mengikuti. Kalau taklim tapi sekedar ceramah saja Pak Kiai. Nah itu bukan taklim, itu jangan. Jangan. Kadarnya sama nggak? Lain itu. Kalau taklim kan ada apa taklim itu kan yang berurutan ini punya pakai ada apa? Ini berurutan taklim. Jadi kan ada pun aliman. Asal saya jadi guru. Kalau nggak guru apa? Nah, ini yang benar-benar belajar kita nih. Ya nggak pernah absen, yang ini. Gitu. Nah, kemudian ketiga mustami'an. Ngaji kuping, kalau untuk ceramah sih. Kalau ini ngaji kuping nggak bisa. Ini ngaji ngaku. Ngaji kuping nggak bisa. Sebab itu ngaku itu kalau paham ya, ada kelanjutan besok. Jadi lantai. Kalau yang ini nggak paham ya nggak bisa terusan. Depan macet. Iya. Jadi sami itu mungkin. Nah, kemudian yang kelima muhibban. Walaupun komisan. Nggak dikasih tahu komisan apaan, itu jam sendiri. Ajar kagak Nggak demen. ajar kagak aji kagak nongkrong jembatannya. Kriminalisasi. Baik, mari sama-sama kita baca Fatihah sebelum kita baca Ribul Tauhid. Semoga berkah Fatihah Allah kita panjang umur, kita dalam sehat, afiat, selalu bertauhid hidayah iman. Saat dipanggil Allah dalam keadaan khusnul Fatihah. Oh, kalau tadi nampak ada yang